Selamat pagi anak-anak semuanya. Marilah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi dan tepuk tangan. Ya, gerakan menari, kegiatan menari, bertepuk tangan, kemudian jadi tangannya banyak bergerak, kakinya juga bergerak, maka menari ini dapat memperkuat otot tangan dan kaki. Bagaimana perasaanmu saat menari? Ya, ini tiap anak berbeda-beda. Ketika menari ada yang merasa senang, dan ada yang menjawab, aduh, capek sekali. Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Biasanya tidak seluruhnya dapat langsung menguasai, tapi harus menirukan contoh berkali-kali baru bisa mengikuti dengan benar. Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Selanjutnya, ayo mengamati. Kita akan mengamati gambar berikut ini. Ini adalah gambar sagu, kemudian jagung dan singkong. Ini makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Kemudian di sampingnya adalah ayam, telur, tempe, ikan, tahu, dan daging. Ini makanan dari hewan yang banyak mengandung protein. Kemudian di bawahnya ada sayur-sayuran. Ini banyak mengandung vitamin. Kemudian buah-buahan juga banyak mengandung vitamin. Kemudian di tengah ini ada susu. Susu ini mempunyai kandungan gizi yang lebih lengkap. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian berbagai macam vitamin. Ini terdapat pada susu. Jadi susu itu lebih komplit. Nah, berikutnya, makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ini ada makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Kemudian lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran, ini misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat. Ya, karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan.
mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Selanjutnya, ayo menulis. Amati makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Kita lihat. Ya, ini buah-buahan, ini dimakan setiap hari, enggak apa-apa, bagus. Maka ini sebaiknya dicentang. Nah, gitu ya. Alasannya apa? Karena ini banyak mengandung vitamin. Tubuh membutuhkan vitamin setiap hari. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, ini permen. Permen ini dibuat dari gula ya, manis sekali. Ini sebaiknya disilang ya, disilang. Karena permen, alasannya karena permen ini kalau dimakan setiap hari ini banyak merusak gigi. Kemudian bawahnya es. Es ini juga sesekali saja maka disilang ya. Alasannya karena es tidak, kalau makan setiap hari terlalu sering juga tidak baik bagi kesehatan. Karena sangat dingin, tubuh harus menetralkan suhu yang dingin ini sesuai dengan suhu tubuh untuk dimanfaatkan oleh tubuh kita. Selanjutnya coklat juga tidak setiap hari dimakan, maka disilang ya. Karena coklat ini sangat manis, maka kalau dimakan setiap hari bisa merusak gigi. Susu ini dicentang. Alasannya baik diminum untuk setiap hari untuk menjaga kesehatan dari pagi hingga malam hari. Kemudian protein ini bisa setiap hari kita makan. Tubuh membutuhkan protein untuk pertumbuhan, terutama anak-anak. Nah, ini dicentang. Ya. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Ayo berlatih. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen.
Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Panen pertama 340, panen kedua 340. Kalau jumlah menjadi 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Ya, maka ini dikerjakan ya dengan jadi ini yang pertama adalah 1.750. Ini panen pertama ini ya. Panen pertama. Kemudian panen kedua 1.850. 1.850. Ini terus dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Misalnya 0 tambah 0. Ini sama dengan 0. 5 tambah 5, 10. Tulis 0. Simpanannya 1. Ini 1, ini simpanan. Saya cari ya. Sebagai simpanan. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 8. 16. 16 ini ditulis 6. Punya simpanan 1. Simpanannya saya cari. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi berapa jumlah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah ini hasil akhir adalah 3.600 buah jambu. Ini itu tadi cara menjawab dengan susun ke bawah. Susun ke bawah. Kalian bisa mengerjakan dengan cara lain. Ini contoh soal dan jawabannya ya. Pak Komar ingin menjual buah semangka. Hasil panen dari perkebunannya, kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama berisi 120 buah semangka, truk kedua berisi 1.800 buah semangka. Berapa jumlah semangka hasil panen Pak Komar? Ini bisa dikerjakan dengan cara yang A tadi ya. Jadi bisa saja dikerjakan dengan cara susun ke bawah. Susun ke bawah. Ya, misalnya truk pertama berisi 1.200 ya, 1.200 ya, 1.200.
truk kedua berisi 1.800. Ini ya. Terus dijumlahkan. 0 tambah 0, 0 ini caranya. Terus 0 tambah 0 juga 0. Kemudian 2 tambah 8 sama dengan 10. Ditulis 0. Punya simpanan 1. Jadi 1 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2 ya. 2 tambah 1, 3. Jadi hasil akhir adalah 3.000. Nah, ini nolnya agak kecoret ya. Dihapus sedikit bisa ya. Nah, sempurna. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Kumar? Jadi hasil akhir 2 truk itu berisi ini. 3.000 buah semangka. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.